Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang OJS, Open Journal System. Jadi, apa yang mau saya bahas? Yang mau saya bahas bagaimana setup pertama ketika teman-teman pengelola jurnal sudah menginstal OJS. Apa yang harus dilakukan? Ini step-stepnya. Jangan lupa ditonton videonya, silahkan disimak. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di intro tadi, bahwa saya akan membahas apa sih setup atau settingan pertama kali teman-teman sudah menginstal ataupun baru pertama kali menginstal OJS di servernya. Sebenarnya ada 5 step yang bakalan saya bahas, tapi sebelum masuk ke situ jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel saya, share, like, dan komen. Kalau teman-teman mau tanya tentang OJS ataupun apapun yang mau ditanyakan, silahkan klik di komen ataupun follow Instagram saya di @robiuliendra. Oke, teman-teman silahkan ke layar. Di sini udah salah satu OJS yang saya gunakan, gitu ya, yaitu Explore. Nah, silahkan teman-teman yang pertama harus masuk dulu sebagai Journal Manager, gitu ya. Silahkan masuk sebagai Journal Manager. Nah, settingan pertama ini atau setupnya ini yang pertama kali teman-teman harus atur biar nggak kelupaan untuk mengerjakan yang lain juga, gitu ya. Oke, silakan sudah login sebagai Journal Manager, pilih menu Journal Manager. Oke, Journal Manager. Kemudian di Journal Management ini ada menu Management Page. Nah, di bagian tengah itu ada setup. Nah, ini bagian-bagian ini yang Anda harus isi karena merupakan metadata atau sumber informasi agar jurnal Anda atau OJS Anda bisa dikenali di internet. Gitu ya, silahkan klik setup. Ada 5 step teman-teman semua yang bakal teman-teman urus sebelum masuk ke teknik-teknik yang lainnya. Yang pertama ada details, yang kedua ada policies, ada submission, manajemen, dan the look, gitu ya. Yang pertama kita pilih yang detail dulu. Saya open link new tab. Nah, detail ini berhubungan sama informasi umum tentang OJS teman-teman semua. Jadi kalau misalnya mau menampilkan judul dari jurnal, silahkan ketik di jurnal title, gitu ya. Yang bintang ini harus teman-teman isi ya. Jadi pertama kali memang pasti udah ada menu seperti ini. Tapi kalau mau menambahkan, online ISSN saya mau ditambahkan karena baru urus, nah teman-teman silahkan masukkan di form ini, gitu ya. Banyak menunya, ada jurnal title, jurnal initial, jurnal abbreviation, print ISN, online ISN. Kemudian juga ada mailing address, silahkan dimasukkan untuk alamat surat menyurat. Kemudian di 1.2 ada principal contact. Jadi silakan masukkan yang wajib sih yang ada tanda bintangnya ya. Jadi kalau yang lain boleh dimasukkan saja, boleh juga tidak. Yang ketiga ada technical support juga sama, silakan masukkan. Ini yang ngebantu si principal contact ya. Boleh nama sama emailnya. Kemudian email identification, biasanya ini untuk signaturnya ya, atau untuk tanda tangan ketika kita mau ngirimin email. Kemudian yang terakhir ada publisher, kalau misalnya dicetak di mana, atau dipublikasikan di mana, silahkan dimasukkan. Kebetulan ini saya di kampus, jadi informasi institusi lah yang saya masukkan. Kemudian yang selanjutnya adalah sponsoring organization, kalau misalnya nggak ada ya dikosongkan saja. Yang terakhir ada source of support juga, kalau ada, kalau nggak ada kosongin. Kalau selanjutnya ada search engine indexing, kalau teman-teman belajar tentang SEO gitu ya, gimana sih agar jurnal kita mudah dicari di Google, ya buat aja description-nya apa, kemudian keyword kata kuncinya apa. Nanti kalau misalnya menang di Google Rank, dia akan berada di pertama. Kemudian selanjutnya ini yang paling penting juga adalah jurnal history teman-teman. Setiap ada perubahan teman-teman harus tulis di jurnal history. Biasanya nanti itu akan muncul di about. Ini sangat penting kalau misalnya untuk akreditasi teman-teman. Misalnya contoh
oh pada tahun 2010 Explore ini hanya 5 artikel. Nah, tahun 2016 ini menjadi 10 artikel. Kemudian pada tahun 2020 waktu terbitnya dipindah, harusnya Juni Oktober jadi Juni Desember. Nah, itu akan track record teman-teman semua. Jadi kalau sudah silahkan nanti untuk bagian yang pertama save and continue, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah policies, gitu ya. Isinya adalah yang pertama focus and scope of jurnal. Jadi kalau kita buat jurnal harus ada batasan jurnal ini. Kemarin ada pertanyaan di Instagram saya, Pak, boleh nggak jurnal ini semua ilmu? Waduh, malah bingung malah kalau misalnya semua keilmuan masuk ke jurnal kita. Sebaiknya ada fokus keilmuan dan ada di bagian-bagian keilmuan tertentu yang khusus dibahas. Karena pengalaman saya kalau di akreditasi itu scope sangat mempengaruhi nilai. Nah, silakan masukkan focus and scope. Kebetulan ini masih banyak banget teman-teman scope-nya, tapi hanya berhubungan sama ilmu komputer. Yang kedua adalah peer review. Sama kayak di akreditasi juga kita harus menggunakan blind peer review proses, yaitu ada 2 orang reviewer yang nggak tahu siapa yang bakal ngecek gitu ya. Nah, ini mengaktifkan tulisan-tulisan ini, silakan nanti dilihat reviewnya biar nanti diakreditasi tahu, oh kita menggunakan blind peer review proses. Yang selanjutnya adalah review proses, diaktifin aja yang standar review, jadi menggunakan OJS. Kalau email attachment review proses itu masih secara kirim email. Nah, kemudian di sini ada settingan review option. Nah, kita mau menentukan berapa lama sih periode seorang reviewer dapat mereview artikel kita atau artikel autor yang mengirim. Kemudian yang lain boleh dibiarkan saja. Kemudian ada privacy statement, ini udah bawaan dari OJS-nya, kalau mau diedit boleh. Kemudian editor decision, itu nanti kalau sudah sebagai editor nanti akan tampil surat gitu yang isinya seperti ada di editor decision. Kemudian ada journal archiving, ini dibiarkan saja, ini udah bawaan OJS. Kemudian potential review database, ini kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, silakan nanti di save kalau ada perubahan. Yang ketiga itu step selanjutnya untuk setting OJS adalah submission, teman-teman. Submission ini berhubungan sama author guidelines gitu ya, gimana sih cara masuk ke author guidelines-nya. Pedoman penulisan ini kita bisa masukin. Kemudian ada submission preparation, ini kita masukin nanti ketika author ingin mengisi, dia akan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kemudian ada copyright notice juga, nanti saya akan jelaskan di video khusus gimana sih cara memasukkan copyright notice. Ini biasanya di bawah seperti ini, teman-teman. Apakah kita boleh digunakan kembali atau yang lainnya. Nanti di video selanjutnya saya akan coba bahas detailnya cara membuatnya. Kemudian competing interest dikosongin aja nggak apa-apa. For author index word, saya pilih keyword, bisa masukin kata kuncinya dan seterusnya. Registering journal itu nanti berhubungan sama OAI. OAI ini nanti di video selanjutnya saya juga coba untuk kirim buat videonya tentang OAI. Kemudian ada citation markup dan seterusnya. Ini berhubungan sama citasi ya. Ini berhubungan sama artikel, submission, sama author. Oke. Selanjutnya yang keempat itu ada manajemen. Ada manajemen, ada access and security gitu ya. Akses kita bisa diaktifkan di open access policy. Kemudian user registration. Kalau misalnya registrationnya bisa untuk gimana caranya untuk author misalnya can submit materi, atau di sini reviewer juga bisa ngupdatein materi. Jadi sebagai reviewer juga bisa jadi authors juga. Nah, kalian teman-teman bisa aktifkan. Publication schedule ini bisa dibuat, misalnya kata saya tadi Explore jurnal itu 1 volume pada bulan Juni dan Oktober. Nah, ini terbit 2 isu, saya ganti bulannya. Kemudian formatnya diaktifkan semua, volume, number, years, title. Kemudian ada identifikasi of journal content. Ini kalau berhubungan sama DOI.
Nah ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mengaktifkan page number ketika di tabel konten, itu nanti ada judul artikel, ada file PDF-nya, kemudian ada halamannya diaktifkan. Tapi kalau mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Kemudian ada pengumuman nanti di video selanjutnya juga bagaimana sih kita buat announcement di OJS, copy editor. Nah ini udah bawaan semua gitu ya. Layout template, nanti kalau mau pakai template layoutnya silahkan diupload di sini biar gampang untuk di-download. Kemudian ada proofreaders, itu bagian terakhir untuk finishing dari artikel yang sudah masuk. Dan yang terakhir teman-teman ada Deluxe. Nah Deluxe ini berhubungan sama desain. Tentunya OJS atau rumah dari jurnal ini kalau misalnya tampilannya bagus, orang betah untuk masuk ke dalam. Nah di dalamnya ini sudah kita bisa buat header gitu ya. Di video di atas ini nanti ada bagaimana cara membuat header gitu ya, saya udah jelaskan detail. Kemudian kita buat thumbnail, kemudian homepage konten, kemudian home image, kemudian ada nambahin konten lagi seperti ini nanti di depannya. Kemudian jurnal page header untuk di halaman page-nya, kalau tadi di header di halaman utama. Kemudian ada misalnya kalau mau pakai favicon gitu ya, seperti ini yang di sudut kiri browser itu saya kasih logo aja biar bagus. Serta saya masukin lisensi yang bakal saya jelasin di video selanjutnya. Kemudian kita bisa juga buat navigation bar untuk hal-hal khusus yang tentunya dibuat gitu. Serta nanti saya juga jelaskan gimana cara mengubah themes dan seterusnya. Oke, list dan di save. Jadi teman-teman silahkan pertama kali menginstal harus ada 5 setup yang harus teman-teman lakukan untuk mengisi kekosongan OJS Anda. Yang pertama ada details, kemudian policy, submission, management, dan Deluxe gitu ya. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di YouTube channel ini. Kemudian di share juga kalau misalnya ini dirasa penting. Kemudian teman-teman bisa follow Instagram saya juga di @robiulindra. Kalau misalnya mau panjang lebar silahkan di email saja. Emailnya ada di deskripsi video. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang OJS khususnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.